Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan untuk UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang kami ambil yaitu Sistem Informasi Manajemen Perusahaan dengan dosen pengampu Sariningsih SSI MM. Berikutnya, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami yang bernamakan pertama saya Saskia Dinda, yang selanjutnya ada rekan kami, yaitu Adelia. Saya Delia Putri Handayani. Lalu, Selanjutnya, Saya Alvina Damayanti. selanjutnya kami akan membahas tentang sistem informasi perusahaan. Sistem informasi perusahaan adalah suatu sistem berbasis komputer yang dapat menyatukan semua informasi dari berbagai bagian menjadi satu informasi secara logikal, sehingga perusahaan atau organisasi mendapat informasi yang dibutuhkan dengan mudah, terintegrasi, dan terkoordinir, bisa dikenal ETIS atau Enterprise Information System. Menurut Robert A. Leith, sistem informasi adalah suatu sistem di mana suatu sistem organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, manfaat sistem informasi manajemen untuk perusahaan yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data perusahaan secara akurat dan real time, yaitu perusahaan tentu memerlukan data-data yang menunjang proses kinerja. Dalam menyimpan data-data perusahaan, diperlukan sebuah sistem yang mudah mengcover proses kinerja perusahaan agar mudah dikelola oleh manajer atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas data perusahaan secara akurat dan real time. Yang kedua, memudahkan pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengarahan, serta pendelegasian kepada semua departemen yang memiliki hubungan atau koordinasi. Adanya sistem informasi manajemen memudahkan pihak perusahaan menjalankan tugas karena semua informasi sudah tersedia di dalam sistem tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia karena unit sistem kerja yang terkoordinasi dan sistematis, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas merupakan dambaan bagi perusahaan. Hal tersebut dapat terlaksanakan jika sistem informasi manajemen diterapkan di perusahaan karena kinerja karyawan dan akan dikoordinir oleh sistem secara sistematis sehingga kualitas dan produktivitas SDM dapat meningkat. Yang keempat, dapat menghemat biaya perusahaan, yaitu ketika sistem informasi manajemen telah bekerja bagi bisnis Anda, kesalahan yang terjadi akibat human error dapat diminimalisir dengan minimnya kesalahan yang terjadi, membuat produktivitas kerja SDM yang ada menjadi meningkat. Secara bersamaan, kondisi ini membuat biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan menjadi berkurang. Selanjutnya, penerapan sistem informasi perusahaan. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ketika memulai untuk menerapkan sistem informasi perusahaan atau NTIS, yaitu yang pertama, pemilihan penjualan perangkat lunak, yang kedua, melatih pemakai, yang ketiga, pendekatan peralihan. Selanjutnya, langkah-langkah yang dapat diambil organisasi untuk memungkinkan kegagalan sistem informasi perusahaan. Yang pertama, ada mengerti kerumitan organisasi. Yang kedua, ada mengenal proses yang dapat menurun nilainya bila standarisasi dipaksakan. Yang ketiga, mencapai konsensus dalam organisasi sebelum memutuskan untuk menerapkan sistem informasi perusahaan. Selanjutnya, berikutnya ini ada contoh sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yang kedua ada Transaction Processing System atau TPS, yang ketiga ada
Work System atau KWS. Yang keempat ada Decision Support System atau DSS. Yang kelima ada Expert System atau ES. Yang keenam ada Informatic Management System atau IMS. Oke, slide 9 ada contoh sistem informasi manajemen dari perusahaan. Lanjutan dari nomor 6 ada nomor 7 yaitu Information Reporting System atau IRS. Yang ke-8 ada Group Decision Support System atau GDSS. Dan yang 9 ada Executive Information System atau EIS. Yang ke-10 ada Office Automation System OAS. 11 ada Supply Chain Management atau SCM. Dan yang ke-12 ada Computer Supported Collaborative Work atau CSCW. Slide selanjutnya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada Enterprise Research Planning atau ERP. ERP ini biasa digunakan oleh perusahaan dalam mengolah manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja yang ada di dalam perusahaan. Contohnya adalah bidang accounting, keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional. ERP juga memiliki konsep meliputi manusia. Yang kedua ada dana, mesin, suku cadang, material, waktu, dan kapasitas. Yang kedua ada Transaction Processing System atau TPS. TPS merupakan sistem yang berfungsi mencatat dan memproses data hasil transaksi bisnis, seperti data penjualan, data pembelian, dan perubahan persediaan. TPS berguna untuk proses data dengan jumlah yang besar pada transaksi bisnis yang rutin. TPS juga dapat diimplementasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Selanjutnya ada Knowledge Work System atau KWS. Knowledge Work System ini mengintegrasikan sebuah pengetahuan baru ke dalam organisasi. KWS juga mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu mereka menciptakan pengetahuan yang baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi. Selanjutnya ada Decision Support System atau DSS. DSS merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menggunakan model keputusan dan database khusus untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi manajerial dan user. DSS juga dapat membantu para manajer di perusahaan dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan tersebut. Slide selanjutnya ada Expert System atau IS. Expert System merupakan pada dasarnya memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mengkaji pemecahan masalah dengan memakai pengetahuan dari pakar atau tenaga ahli yang telah dimasukkan ke dalamnya. Pengetahuan dari pakar ini di dalam sistem yang digunakan sebagai dasar bagi sistem untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada Informatic Management System atau IMS. IMS berfungsi untuk membantu spektrum tugas-tugas dalam organisasi dan juga dapat dimanfaatkan dalam menganalisa perbuatan keputusan di perusahaan. IMS juga mampu menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Selanjutnya, oleh Alvina. Sistem atau disebut. Selanjutnya ada Information Reporting System atau IRS, yaitu menyediakan informasi produk untuk manajerial and users untuk mendukung mereka dalam menentukan keputusan setiap hari. Akses data IRS berisi informasi tentang operasi internal yang telah diproses sebelumnya oleh Transaction Processing System atau disebut dengan TPS. Informasi dari IRS dapat berupa laporan yang bisa disesuaikan berdasarkan permintaan, periodik, atau situasi pengecualian. Selanjutnya ada Group Decision Support System atau disebut dengan GDSS. Sebuah sistem aplikasi komputer yang interaktif yang memfasilitasi pencarian solusi dari sebuah permasalahan atau problem yang tidak terstruktur dengan seperangkat pembuat keputusan yang bekerja sama sebagai sebuah kelompok. Sistem tersebut membantu kelompok
terutama sekelompok manajer, dalam menganalisa sebuah masalah dan dalam melakukan sebuah keputusan bersama. GDSS serupa dengan DSS, namun GDSS mencari solusi melalui pengumpulan pengetahuan dalam sebuah kelompok, bukan per individu. Biasanya berbentuk skenario, konsultasi, dan kuesioner. Contohnya adalah e-government. Selanjutnya ada Executive Information System atau EIS. Tipe SIM yang sesuai untuk kebutuhan informasi strategi bagi manajemen atas. Tujuan dari sistem informasi eksekutif berbasis komputer adalah memberikan akses yang cepat dan mudah untuk informasi selektif tentang faktor-faktor kunci dalam melaksanakan tujuan strategi perusahaan bagi manajemen atas. Selanjutnya ada Office Automation System atau disebut dengan OAS. OAS berguna untuk memproses, menyimpan, mengirim data, dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik, misalnya untuk komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya yaitu word processing dan electronic message. Selanjutnya ada Executive Supply Chain Management atau SCM. Sangat berguna bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari produsen, pemasok, pengecer, sampai konsumen akhir. Yang terakhir ada Computer Supported Collaborative Work atau CSCW, yaitu istilah yang lebih umum dari GDSS yang mencakup pendukung perangkat lunak yang disebut groupware untuk kolaborasi tim melalui komputer yang terhubung dengan jaringan. CSCW dapat diartikan sebagai pengguna komputer dan software untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama dalam sebuah grup, di mana setiap anggota grup menyadari kehadiran anggota lain pada grup. Kegagalan dari sistem informasi manajemen perusahaan. Sistem informasi perusahaan dapat mengalami kegagalan mencakup proyek yang ditinggalkan sebelum penerapan atau diterapkan begitu gagal sehingga organisasi kembali ke sistem informasi yang dahulu. Ini merupakan biaya yang buruk karena organisasi umumnya telah menginvestasikan jutaan dolar dan banyak jam kerja dalam proyek SIM perusahaan. Faktor kegagalan dari SIM perusahaan ini yaitu yang pertama ada kurangnya perencanaan yang memadai, yang kedua ada kurang personil yang handal, dan yang terakhir ada kurangnya partisipasi dan keikutsertaan manajer dalam merancang sistem pengendalian dan motivasi seluruh personil yang terlibat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.